Nama Tony Ketua Khalidi. Imar Miki ya. Baheula itu. Kan itu. Ada Imar Miki tapi nggak tahu ketuanya sekarang siapa. Jadi Pak Tony Oh, ini ya, dulu ya. adalah ketua dari Ya sukses selalu lah buat Imar Miki pokoknya. Imar Miki, bos. Saya ikut kongres Imar Miki iya, pertama kan ya. di Jogja. Mantap kan? Segani Opik saya ya ikut kan juga. ke Semarang Saya kan? ikut peresmian Imar Miki Opik tersebut. ikut. Di Semarang, di Jogja. Di Jogja. Waktu itu di Jogja. 2014 ya. Aduh, delay. Has no patience, look at his face and in his eyes. Malam Pak Tony. Malam juga, Opik. Sehat. Taufik Gani. Taufik Sama Gani. Rija. Hidayat. Prayuda. Ini kayaknya Pak Taufik ini lagi kerja ya, Pak Tony ya? Iya. Jadwalnya itu kayak ada di tempat kerja. Papayan ya. Banyak PR biasa. Catatan kecil. Orang pekerja. Jadwal dinas. Luar biasa. Jadwal dinas ya. Luar biasa aja. Luar biasa, benar. Iya, demi bisa ngobrol dengan Bapak Tony malam ini. Sangat gitu aja. Mau belajar nih sama Pak Tony nih. Kita kenalan dulu dengan Pak Tony, kan orang-orang belum pada tahu nih Pak Tony. Silakan Pak Tony, kenalan dulu Pak Tony. Oke, siap. Striker Bayern Munchen ini, Bang. Luka Tony kita, coy. Nama Ketua Tony Khalidi. Imar Miki ya. Baheula itu. Kan itu. Ada Imar Miki tapi nggak tahu ketuanya sekarang siapa. Jadi Pak Tony ini dulu adalah ketua dari. Ya sukses selalu lah buat Imar Miki pokoknya. Imar Miki, bos. Saya ikut kongres Imar Miki pertama kan ya. Di Jogja. Mantap kan? Segani Opik saya ya ikut kan juga. ke Semarang saya kan? ikut peresmian Imar Miki tersebut. Ikut. Di Semarang, di Jogja. Di Jogja. Waktu itu di Jogja. 2014 ya. Aduh, delay. Oke. Nama Tony Khalidin. Umur 28 tahun. Lulusan rekam medis 2014. Kerja di Rumah Sakit Pakuwon dari akhir 2014 sampai sekarang. Sekarang saya di Humas sama di marketing Qadarullah. Jadi kepala sub bagian Humas dan marketingnya gitu. Mantap. Bagian Humas nih. Dari rekam medis. Ini rekam medis. Ini untuk rahasianya Taufik, Tony sama saya itu sekelas, coy. Bener nggak, Pik? Iya. Gak nyangka bener, asli. Pak Tony sekarang udah jadi apa ya namanya, orang yang sangat berpengaruh di satu rumah sakit. Asli itu tanpa nggak juga. Seorang nggak juga. Nggak semua orang yang memang basicnya rekam medis kan baru denger gitu jadi orang yang di manajemen gitu, ikut dalam promosi, banyak ngobrol dengan pejabat-pejabat, itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Sok itu, Mik. Bener. Ya, Qadarullah lah. Gimana? Qadarullah ini. Awal ceritanya mungkin gimana? Karena jadi gini ya, dari kacamata manajemen, saya ada kelebihan. Awal cerita. Sebetulnya ya waktu 2000 tahun kemarin lah, akhir tahun kemarin, itu kepala subbagian Humas dan Marketing itu dipegang sama dokter. Dokternya resign, terus diganti juga sama dokter, tapi dokter yang baru juga resign,
Nah akhirnya direktur ya memutuskan saya yang dipromosikan ke posisi itu. Mungkin dari kacamata direktur, saya itu kelebihannya humble aja sih, nggak lebih gitu. Dan cara komunikasi saya sama yang lain memang nggak tahu mungkin ada perbedaan atau enggak, tapi saya rasa sama aja. Cuman saya lebih humble gitu aja, dan memang saya tipe orang yang suka meet people gitu. Suka sambal dan good people berarti ya. Meet Mantap. Ya, kalau nggak salah Humble. dulu juga kan Pak Tony juga memang aktif di Aktif di berbagai organisasi ya kan. Iya, jadi mungkin basic Ya dulu betul. ya hal tersebut mungkin jadi apa ya namanya bahan atau pengalaman yang memang nanti di dunia kerja itu sangat berarti ya Pak Tony ya. Iya betul. Itu betul-betul berpengaruh bagi saya, bagi diri pribadi memang itu berpengaruh sekali. Bagaimana kita bersosialisasi dengan setiap orang, terus cara kita mengolah emosi gitu ya, karena tidak gampang untuk mengolah emosi secara pribadi itu. Ya gitu, itu kita dapatkan di organisasi, menurut saya kayak gitu. Tuh, Pik. Berarti orang kayak saya kayak gini susah ngomong, berkomunikasi di depan publik susah, Pik. Ini gimana, Pik? Ya, nanti Salah. kita sama-sama belajar ke Pak Tony, Bang Reja. Belajar Oh, apa jadi Tony? Jadi apa sih tips jadi hierarki itu nih, orang. tips dan triknya nih Pak Tony biar kita tuh apa yang namanya bisa humble nih kayak Pak Tony nih, pede, bisa ketemu orang tuh ngomong lancar gitu. Gimana sih? Nyoros cas itu Piknya Iya. ngomongnya. Aduh. Kalau dulu sih gini Pak, Pak Reja dan Pak Opik ya. Terus terang waktu SMP saya tuh dipanggil sama guru untuk jadi pembawa berita waktu itu. Terus terang waktu itu tangan dan kaki saya gemeteran Pak. Nah lanjut ke SMA, Pak Reja mungkin tahu ya, dulu saya suka jadi pemimpin upacara. Sama Pak, gemeteran. Pemimpin upacara, Pik. Saya SMA, Pik. Saya Pik sama Tony. Saya itu waktu jadi pemimpin upacara, dulu itu pertama kali ditunjuk jadi pemimpin upacara, pembina upacara siapa? Kepala sekolah. Waduh, itu gemetarannya luar biasa. Pas saya ke tengah lapangan kan, diketawain sama kakak kelas saya, waktu itu saya kelas 1, kakak kelas saya kelas 2 sama kelas 3. Diketawain, wah itu gemetaran senang pemimpin upacara nak. Wah dari situ akhirnya saya belajar gitu ya, saya kan dulu ikut pramuka juga bagaimana public speaking untuk membuat kita pede gitu, menghadapi berkomunikasi di depan umum, atau lebih tepatnya barangkali berpidato di depan umum. Trik-triknya memang ada banyak. Salah satunya ya kita harus tetap tenang, Pak. Harus tetap tenang. Terus kuasai materi kita. Terus kita ajak bicara audiensnya gitu. Gitu. Terus tatap mata audiens, apalagi kalau ada yang cantik kan. Tatapan tetap ke yang cantik gitu ya. Betul. Kuncinya adalah tetap tenang dan menguasai materi. Udah itu cukup. Kalau untuk bahasa itu gimana kitanya sih? Semakin kita banyak ngobrol dengan orang-orang yang punya katakanlah komunikasinya bagus, itu tuh kita akan semakin terbawa seperti dia lah gitu. Ngikutin gitu ya Mas. Betul Beraja, betul. Saya merasakan seperti itu. Kayak gitu sih. Dan saya tuh memang kalau tipe orang yang meet people tuh, kalau misalkan ada orang yang katakanlah kita lihat wah ini orangnya tuh pintar gitu ya, kita pasti ngedeketin dia kan, pasti. Saya juga sama kayak gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita tuh ngobrol sama orang-orang yang wah ini mah ngagosip ya, nah kita hindari kayak gitu. Karena kan benefitnya buat kita apa gitu kan, ngagosip ya. Pilihlah saya sih gitu. tangga yang baik, Pi.
lingkungan yang baik yang mendukung untuk potensi diri itu. Betul gitu Beraja, betul. Nah, kan tadi tetap tenang nih. Nah, tapi kan orang tuh jarang sekali ya bisa mengontrol suatu emosi itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, Betul Pak. jadi hal tersebut timbul memang karena kebiasaannya. Jadi karena kebiasaan bertemu orang dan Betul. kontrol diri itu berulang-ulang, maka hal ketenangan Betul. itu timbul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Kalau Pak Ya Reja itu nih, saya kira kalau saya sih diajarkan personal branding ya. Personal branding itu memang di orang-orang kayak Bang itu memang ditekankan sekali bagaimana nasabah itu datang bukan karena banknya tapi karena orangnya gitu ke bank itu. Contoh gini, di pelayanan kesehatan dokter itu kan dituntut untuk humble ya, bukan marah-marah. Orang itu akan nyaman kalau misalkan ketemu dokter yang ramah, yang humble, yang ke kita tuh benar-benar hormati, terus cara menjelaskan diagnosa dan menjelaskan apa ya, keadaan pasien. kayak Nggak jutek kayak gitu ya. Jadi iya, maksudnya enak betul gitu. orang. Nah gitu, dan kedepannya pasti orang tuh pengen ke dokter ini aja, enak komunikasinya gitu, ngejelasin itu iya enakeun gitu. Nah kayak gitu kita itu betul-betul dituntut untuk tahu tentang personal kita tuh kayak gimana. Nah banyak di luaran sana yang istilahnya tuh menyepelekan gitu, personal branding gitu tuh, menyepelekan. Gawanya gawewe gitu. Nah itu kalau di marketing itu nggak boleh seperti itu. Humas tuh nggak boleh seperti itu. Karena humas tuh ya wakilnya rumah sakit gitu. Kalau misalkan kita bagus di mata orang lain ya berarti rumah sakit bagus di mata orang itu sih. Masuknya ke sana, maksudnya ke sana. Oh, Kita personal branding. Itu hal baru nih, personal branding nih. asli Ini bener-bener. harus dilanjutkan. Udah banyak atau materinya. Jadi personal branding misalkan saya pengen mengetahui branding saya gimana Ton? Tips triknya kan? Misalkan saya ini nggak pede nih kalau misalkan ya di depan kamera kayak gini kan suka salah ngomong atau deg-degan kayak gitu, suka keringetan banyak kayak gitu. Nah gimana Ton? Selain mencoba jadi biar efektif gitu, gimana? Usaha saya yang minimal bisa efektif gitu. Cara ini public speaking ya berarti ya, lebih ke public speaking. Nah, kalau saya sih melatihnya itu simple. Contoh besok misalkan ada presentasi, kita kan sambil menguasai materi ya harus berbicara di depan kaca Pak, berulang-ulang. Itu menimbulkan percaya diri kita sih. Kalau saya gitu. Jadi kayak Di lihat gerak kaca, geri kita pas ngomong Nah, gitu. atau kalau kita sudah punya istri, saya tuh suka presentasi di depan istri saya. Jadi istri saya mengoreksi, kamu kurangnya ini, gitu. Kamu kurang body language-nya kurangnya apa kurang gitu. gitu. Kayak gitu sih. Jadi melatihnya ya dari diri kita sendiri, coba dengan keluarga gitu. Bagaimana nih? Jadi biar apa ya? Kalau sama keluarga kan memang belum ada tekanan, tapi kalau misalkan minimalnya kita Sama orang apa lain. ya? Sebelum ke orang lain kita sama keluarga dulu lah gitu. Biar tergembar-gembar teh. Gitu. Nanti ya semakin sering kita inilah ya semakin sering kita berbicara di depan umum, kita lidah kita sama body language kita tuh akan terlatih dengan sendirinya. Menurut saya kayak gitu. Nah, dari situ keluarlah personal branding kita, Pak. Dari situ keluar personal branding kita. Jadi personal branding itu langkah selanjutnya dari
public speaking gitu maksudnya atau gimana tuh? Justru public speaking dulu. Kalau udah public speaking udah bagus, personal branding kita akan keluar gitu. Kan personal branding itu kayak pemasaran diri lah, memasarkan diri sorangan lah gitu. Nah, kita tuh jadi kalau seorang pemimpin ya penting punya personal branding, penting sekali. Nah, Jadi biar caranya kelihatan yaitu, berwibawa gitu tanya. gitu. Caranya yaitu kita saat presentasi body language kita kelihatan, cara Biar kelihatan audiens komunikasi kita kalau bagus, presentasi gitu. betul. Bahasa kita mudah dipahami oleh audiens. Dan kalau misalkan kayak memimpin rapat gitu ya, sama orang-orang yang katakanlah usianya lebih dari saya, tetap saya selalu Dewasa, memasukkan lebih guyonan dewasa Pak. gitu. Pasti itu. Kalau nggak gitu, rapat itu terlalu tegang. serius Pak. Kasihan. Nanti masukan-masukan atau ide-idenya nggak keluar gitu. Kayak gitu sih Pak. Saya rasa Pak Topik, Pak Reja juga bisa, yakin lah. Saya belum bisa masih gigi. Ya, masih bagi buat public speakingnya. Ngabagug, masih mengabagug. Bagus. Pasti banyak ilmu saya belajar dari Helmi Yahya terus terang. Kalau nggak tahu sih yang lain ya, pasti punya mentor-mentor sendiri. Maksudnya punya punya acuan ilmu personal branding-nya tuh dari siapa pasti punya. Kalau saya terus terang dari Helmi Yahya kayak gitu. Jadi maksudnya Dia punya belajar bukunya tapi belum. Belajar ilmu personal branding-nya Pak. Enggak kan, jadi jauh dari personal branding. Jadi hal mulanya itu emang passion untuk menuju ke arah humas apa kebetulan gitu bersisi Tony sekarang. Maksudnya background-nya kan rekam medis nih. Background-nya rekam medis. Nah, passion-nya emang ke humas apa keadaan yang maksa gitu. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus, Kang Rija. Jadi passion saya itu lebih ke humas atau ke rekam medis? Nah, terus sekarang passion saya di rekam medis tetap. Karena habitat saya dari sana gitu kan. Cuman ya itu dia, untuk mungkin punya kelebihannya dari segi komunikasi gitu aja sih. Lihatnya dari sisi itu. Karena dari rekam medis memang dituntut memiliki komunikasi yang bagus itu di pendaftaran. Komunikasi yang bagus juga. Nah, betul. Tapi ya balik lagi sama orangnya sih. Dan penilaian orang juga gitu. Kalau misalkan, wah nih Pak Tony lebih cocok di humas karena bisa meredam komplainan pasien, bisa menjelaskan secara detail, bisa mengarahkan pasien misalkan di usia-usia yang kayak lansia gitu ya, kan memang agak sulit juga ya komunikasi sama bapak ibu kita yang memang umurnya udah lanjut. Nah, mungkin dari situ kelihatan personalnya. Tapi terus terang saya lebih passionnya tuh di rekam medis gitu. Walaupun saya gak di rekam medis ya kita jalani aja Pak. Rumah sakit. Berarti tetap, jadi meskipun humas tapi tetap ke rekam medis, tetap care gitu ya maksudnya Pak Tony? Betul, masih ya. Karena gini Pak, saya kan agak malu, saya takut dibilang sombong. Nah, setelah 5 tahun jadi kepala rekam medis, jadi ya tahu betul lah teknis di rekam medis, khususnya di rumah sakit saya seperti apa. Jadi
kepala yang sekarang pun yang memang menggantikan posisi saya selalu konsul sama saya gitu. Ini gimana baiknya, ini gimana baiknya. Dan masa saya nggak ngejawab kan, masa sih saya nggak bisa ngasih saran dan masukan ya tetap gitu mah. Saya coba kasih masukan walaupun keputusannya ada di kepala yang sekarang. Tetap ini tetap kita simbiosis mutualisme lah sama mereka medis. Betul. Lihat. Nah, kalau dilihat-lihat sih sekarang kan kayak apa penerimaan CPNS kayak gitu, Pik. Jadi humasnya yang bergerak kayak gitu, Pik. Jadi posisi sebuah humas tuh udah ada apa jabatan fungsionalnya kayak gitu, Pik. Jadi khusus profesi kayak rekam medis, nah humas kayak gitu hubungan masyarakat tuh ada, Pik. Jadi humas memang keren. Ini pertanyaan mungkin dari sebagian besar yang tugas di pendaftaran. Aduh, saya cuma ngedaftarin pasien doang nih, cuman ngedaftarin, nggak ada ilmu rekam medisnya, kayak gitu. Nah, gimana Pak Tony? Kalau misalkan kayak gitu, itu harus dikeluhkan atau itu sebuah kesempatan? Jadi sekarang misalkan posisi saya di pendaftaran terus ya, nggak ada perubahan nasib, nggak dipromosi-promosikan ke posisi yang lain sama atasan saya gitu. Kalau saya sih gini Pak, saya tetap kita ambil positifnya gitu. Dulu saya juga pernah di pendaftaran, kita tuh saya sendiri selalu belajar bahwa karena kan di pendaftaran itu menghadapi berbagai macam orang, karakter orang ya. Nah, ketika misalkan kita di pendaftaran ada yang komplain, artinya kan kita harus hadapi, itu bukan dilawan ya, tapi kita terima komplainnya, bagaimana caranya supaya keluhan itu dihargai oleh rumah sakit. Tuh. Terus ketika kita menghadapi yang marah-marah di pendaftaran, bagaimana caranya kita bersabar, menjelaskan kepada orang yang marah-marah tersebut supaya mengerti. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita masih di posisi pendaftaran, ibaratkan latihan lah gitu, buat kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena menurut saya, ketika kita misalkan atasan kita lagi sibuk, tapi masalah itu kita selesaikan sama kita sendiri, diselesaikan di lapangan, atasan kita itu akan, wah ini orang benar juga nih, maksudnya bagus juga kerjanya nih, bisa menyelesaikan yang harusnya dihadapi sama saya, tapi sama dia udah di-clearkan dengan konsumen yang bawel atau yang marah-marah kayak gitu. Seperti itu. Dan saya selalu menerapkan apa yang diucapkan oleh Pak Sandiaga Uno. Gitu. Sandiaga Uno kan kebetulan dia mentor istri saya juga ketika di Envoy, selalu berkata begini, 4 As kita terapkan ketika kita bekerja. Apa itu 4 As? As pertama, kerja keras. As kedua, kerja cerdas. As ketiga, kerja tuntas. Dan yang terakhir ini paling penting, kerja ikhlas. Gitu. Ya, jadi 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Terapkan ini di dalam ketika kita bekerja, saya yakin rezeki ataupun misalkan kita ingin mendapatkan suatu posisi yang kita inginkan, itu akan datang dengan sendirinya. Kayak gitu. Karena yang menilai kita itu sebenarnya bukan atasan. Loh, Allah yang menilai kita. Benar nggak? Siap. Jadi sebenarnya di pendaftaran pun bukan hal yang jelek ya. Jadi itu justru jadi bahan pembelajaran buat kita juga, buat misalkan melatih gaya bahasa, cara menghadapi orang-orang yang berbagai macam karakter, dan itu tuh bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah. Kita tahu ya, memang di rumah sakit, saya kerja di rumah sakit kan ada customer service. Tapi di rumah sakit pun ada pendaftaran.
yang kita kenal dengan admisi. Itu juga kan sebagai istilahnya apa ya, mukanya rumah sakit. Nah, kalau muka rumah sakitnya jutek-jutek, menghadapi yang marah-marah malah ikut marah-marah juga, bukannya menyelesaikan masalah gitu kan. Ketika ada yang mengeluh nggak ditanggapi, nggak direspon, malah dibiarkan. Nah, itu kan jadi jelek juga ke rumah sakitnya gitu. Iya, Jadi benar-benar. walaupun kita bukan customer service, kita harus bisa nge-backup lah kalau misalkan ada hal-hal seperti itu. Ibaratkan kita latihan lah Pak di medan perang. Jadi ketika nanti kita, misalkan kayak saya ditunjuk di humas, ketika ada yang komplain marah-marah kita sudah siap dengan kesabaran kita sudah siap dengan bagaimana cara meredam gitu keluhan dari konsumen. Seperti itu sih Pak. Mungkin gambarannya seperti itu dari saya. Jawabannya. Siap. Jadi ini tuh humas tuh media promosinya juga ya, jadi gitu ya. Sebetulnya kalau media promosi adanya namanya marketing. Jadi saya malah berkesimpulan bahwa sebuah langkah yang besar berawal dari langkah yang kecil, benar. Iya, Betul, benar, Pak. benar. Betul, Pak Reja, betul. Kita tuh jangan menyepelekan hal yang kecil. Kalau kita menyepelekan yang kecil, gimana kita bisa menghadapi masalah yang besar gitu. Yang kecil Ya, aja kita buang, ya kita abaikan. Kalau menghadapi masalah besar, ya masa kita abaikan juga gitu. Harus berani bertanggung jawab, berani menghadapi. Karena kita matang itu dari masalah, Pak. Saya akui itu, kita matang itu dari masalah. Semakin banyak masalah ke kita, semakin kita bisa membereskan gitu ya, akan semakin matang diri kita. Saya mengalami itu, Pak. Oke. Humas di rumah sakit itu seperti apa sih menurut Pak Taufik dan Pak Reja? Ya, kebetulan iya sih. Ini pengalaman baru juga kan, saya baru hampir 2 tahun di rumah sakit ini. Jadi memang humas itu sangat berpengaruh sih. Kan sebelumnya saya tahu kayak humas kayak gitu kan misi programnya tuh pengaduan masyarakat kayak gitu. Belum tahu kerjanya kan, pas di sini saya banget, jadi memang itu otomatis semua awal itu kayak ngebuat iklan kayak gitu, video profil rumah sakit. Nah itu Ya, betul. di era kayak sekarang misalkan sosial media kayak gitu kan, lihat ini rumah sakit ini keren banget sih, ada gedung kayak gini, pengen foto di sana misalkan. Kan hal-hal sederhana seperti itu kan bisa menarik juga ya fotonya. Betul. Bahkan kita tiap minggu ada live IG gitu, biar supaya mengenal dokter-dokter kita sambil bisa nyemot-nyemot ilmu lah dari expert medis atau gizi atau lain sebagainya. Gini Pak Opik, saya juga karena kan suka cek-cek IG rumah sakit yang lain. Penting sekali di zaman sekarang tuh, di era digitalisasi ya, rumah sakit mengadakan podcast, mengadakan live IG, webinar dan sebagainya. Karena selain kayak live IG tuh kita kan lebih bisa berinteraksi ya dengan misalkan dengan dokter. Misalkan ada tanya-tanya tentang masalah jantung, masalah penyakit dalam, masalah penyakit anak, bisa langsung tanyakan di situ. Jadi hubungannya apa dengan humas? Jadi rumah sakit tuh kelihatan benar-benar aktif gitu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk live IG gitu. Selain membuat konten-konten yang kayak tulisan, misalkan
apa itu penyakit jantung gitu ya. kayak itu. Mm-mm. Mm-mm. Kayak pencegahan apa gagal ginjal kayak gitu Nah, kan udah istilahnya nggak semua orang mau itu ya. gimana Pak? Ya pamflet kayak gitu kan kadang kena angin gini. Oh kan ada kebaca kan kalau sekarang orang-orang main IG kayak gitu. Mas Bor, ini Betul, lagi betul. naik nih. Iya, itu. Jadi yang saya rasakan langsung gitu ya saat live IG, masyarakat tuh langsung nanya, "Dok, saya punya keluhan ini. Apakah termasuk penyakit ini enggak?" gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak usah datang langsung ke rumah sakit ketika misalkan kita ada keluhan bla bla bla, bisa ditanyakan waktu kita live IG. Itu sih. Jadi rumah sakit tuh lebih berkesan ke masyarakatnya, naonnya. Ya kita welcome lah itu. Bisa memberikan edukasi secara langsung. Saya melanjutkan nih. Jadi kayak media promosi kayak gitu kan memang bagus ya di era sekarang itu zamannya media sosial kayak gitu. Nah, seperti halnya kita ini yang saya lakukan sama teman-teman semua bahwa sebenarnya tujuannya kita ingin memperkenalkan rekam medis ke halayaknya umum gitu kan. Karena banyak yang masih belum mengenal apa itu rekam medis, apa itu prerekam medis. Jadi lewat media sosial kayak gini kita ingin memperkenalkan nih rekam medis itu seperti apa, basicnya seperti apa dan bagaimana kita bercerita macam kayak gini sama Bang Tony nih. Jadi banyak hal yang memang yang belum diketahui rekam medis itu seperti apa. Nah, kalau di Humas sendiri nih, kalau saya mau mengambil ilmunya nih, viewer itu penting nggak sih saat kayak apa ya namanya live IG kayak gitu? Atau kalau viewer tuh nanti ngikutin, jadi jalanin aja dulu. Maksudnya penting. Jadi Kan kita sebenarnya ini kan lagi merintis nih buat promosi rekam medis nih biar diketahui sama publik. Nah, kiat-kiatnya gimana nih dari seorang humas ini kan kami ada kedua sisi nih, humas sama rekam medis. Gimana nih misalkan kita mau mempromosi rekam medis nih kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini, ini viewernya cuma 6 orang nih, nenek saya, ibu saya, sama saudara saya. Nah kayak gitu ngikutin apa harus ngebom langsung banyak viewernya? Kalau misalkan kita mau ngejar popularitas rekam medis, rekam medis barangkali ya. Saya yakin seiring berjalannya waktu gitu ya, karena kita tuh sangat dibutuhkan di era JKN ini. Seiring berjalannya waktu, kita akan dikenal oleh masyarakat luas gitu. Nah, yang terpenting kalau dari menurut saya sih prinsipnya kita jangan kita boleh promosi besar-besaran tentang rekam medis, tapi satu sisi kita harus tetap menjaga nama baik rekam medis itu sendiri gitu. Rekam medis itu belum dikenal di masyarakat. Kita sebagai rekam medis aktif saya kira perlu untuk terus mempromosikan apa itu rekam medis gitu ya. Penting sekali. Karena ya itu tadi Pak, kalau misalkan masyarakat belum tahu, mau siapa yang ngasih tahu Pak? Itu kayak gini Pak, saya punya produk nih di rumah sakit, katakanlah pemeriksaan DEHO ya, yang untuk pemeriksaan jantung. Masyarakat itu di luar sana membutuhkan Pak, gitu. Ketika misalkan THF harus masyarakat, ada ya.
Di saat Cahaya baru saya BA nu baru. Terus nah, cerdas jadinya. ketika misalkan masyarakat membutuhkan ya, karena kan misalkan di rumah sakit yang lain antriannya lama gitu. Ya mau gak mau kita yang harus membersihkan door to door, Pak, gitu. Door to door itu harus tetap tepat sasaran. Gak bisa dong kita misalkan ngasih tahu ke tiap rumah. Kita kan punya teman-teman di puskesmas. Nah, kita harus mempromosikan tuh ke rekan-rekan kita, teman-teman kita di puskesmas. Kalau bisa ke kepalanya langsung, karena itu yang memang saya lakukan, supaya ini ngasih tahu bahwa di Pakuan itu ada pemeriksaan echo untuk penunjang pemeriksaan jantung kayak gitu. Nah, Jadi nanti kan dari puskesmas ngasih tahu tuh ke masyarakat, lebih tepat sasaran lagi kan gitu. Apalagi dari puskesmasnya tahu bahwa di puskesmasnya tahu, pihak puskesmasnya tahu, petugasnya ya tahu bahwa ini orang-orang yang punya penyakit jantung nih gitu. Kasih tahu, Pak, udah ke Pakuan aja, ke rumah sakit saya aja, ke rumah sakit ini aja gitu. ya. Jadi kita konten kayak gini untuk mengenalkan rekam medis itu bukan hal yang salah ya, tapi justru memang bagus. Cuma iya benar. Meskipun viewer kita cuma intinya, nenek kita, ibu kita, dan adik kita sama itu saudara. nggak masalah ya. Yang penting kita jalanin aja dulu. Nanti nggak ada betul. Jadi nanti juga dari nggak ada salahnya, Pak. Ibu kita, nenek kita ngasih orang lain bahwa kita tuh punya konten kayak gini buat mengenalkan rekam medis kayak gitu ya, Pak ya. Seperti halnya. Betul, Pak. Betul. Strateginya itu betul sekali. Jadi benar. Saya rasa sangat memotivasi sekali ini. Saya rasa nanti seiring berjalannya waktu rekam medis akan dikenal, Pak. Seiring berjalannya waktu. Saya yakin karena kita tahu di media-media sosial rumah sakit banyak sekali dibutuhkan perekam medis ya, perekam medis. Sangat banyak sekali. Dari situ saya yakin orang-orang apa sih itu rekam medis gitu. Nah, mudah-mudahan orang-orang itu media yang memang sekarang trending kan YouTube ya. Nah, muncullah nanti akunnya Pak Upik dan Pak Reja. Waduh, makin ramai itu, Pak. Yakin, Pak. Iya, betul sekali Pak Roni. Ini ngomongin inflasi. Jadi Pak Roni ini luar biasa. Jadi strategi humasnya ini harus kita terapkan, Pik. Jadi nggak percuma, Pik. Cuma 6 juga, Pik. Viewernya, Pik. Ya. Nanti bisa ini banyak berjalannya waktu. Yang penting kan kualitasnya, Pak Roni. Jadi biar konten ini nggak lekang oleh waktu kayak gitu ya. Bisa nanti kita bicarakan di lain waktu, Pak, strategi-strateginya. Ya. Bantu juga promosikan, Pak. Kita rekam medis, Pak. Kita sama-sama belajar rekam medis dan cara memasarkannya biar dikenal orang banyak. Bukan hanya di lingkungan kesehatan, tapi di masyarakat pun kita perlu diketahui bahwa memang penting bahwa rekam medis itu tidak hanya buat rumah sakit, tapi buat masyarakat pun nanti akan ada manfaatnya. Seperti halnya memang dalam pengobatannya kan setiap orang itu pasti punya keluhan yang memang nantinya bila mana masuk rumah sakit itu kalau sudah tahu detail rekam medis itu kayak gimana, manfaat ke depannya rekam medis itu kayak gimana, jadi orang umum pun bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Betul, Pak, betul. Has no patience, look at his face and in his eyes.